Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Bawaslu. Pada hari ini Bawaslu Kabupaten Mukomuko resmi meluncing channel podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Channel ini adalah sarana atau wadah Bawaslu Kabupaten Mukomuko dalam memberikan informasi, kemudian termasuk sosialisasi sekaligus, karena kita harus mengikuti perkembangan informasi yang lagi viral sekarang, ya, di mana dengan pandemi COVID-19 kemarin kita telah merubah cara kita untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk Bawaslu pun terkena imbas akan hal ini. Jadi ini adalah momen kita untuk melakukan perubahan dalam hal menyampaikan kepada masyarakat melalui saluran yang namanya podcast Bawaslu. Podcast Bawaslu ini pada tanggal 24 Mei ini resmi diluncurkan. Ini adalah atas inisiasi Ketua dan Pimpinan Bawaslu, Bapak Koordinator Sekretariat, serta dukungan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Atas dedikasinya, kami ucapkan terima kasih. Nah, pada podcast perdana kali ini, Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah mengundang 2 orang narasumber untuk tampil di podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Beliau-beliau ini adalah salah satu tokoh dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mukomuko. Bagi kita, wajah mereka ini tidak asing lagi. Salah satunya yang kita undang pertama adalah suatu kehormatan bagi kami sebenarnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko udah berkenan untuk hadir di room podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko untuk memberikan sebagai narasumber. Selamat datang Pak Ketua Bawaslu. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di samping kiri kami juga ada beliau ini sama dengan Ketua Bawaslu, Pak Padul Azmi, Ketua Bawaslu tadi, sama persis, bahwa mereka berkiprah di pemilu ini udah cukup lama, ya, udah makan asam garam kata orang kita sekarang. Jadi beliau ini kita langsung perkenalan aja. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Mukomuko, Bapak Irsyad Kamarudin. Nah, beliau ini sebenarnya nggak pantas saya panggil Bapak ini, semandan dulu. Ya, kata bahasa Mukomuko ini mandan. Ya Pak Ketua. Selamat datang Pak Ketua di room podcast Bawaslu. Terima kasih Pak Deddy, selamat siang. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini alhamdulillah semua ini keduanya sehat. Oke, sahabat Bawaslu Kabupaten Mukomuko, karena ini adalah edisi perdana podcast ini di launching, ada baiknya menurut kami bersama-sama tadi sepakat semuanya sama staf sekretariat, mohon terlebih dahulu kepada Ketua Bawaslu Pak Padul Azmi SH menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan hadirnya podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko serta harapannya ke depan. Gitu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih moderator yang telah menginisiasi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sahabat Bawaslu di seluruh pelosok negeri Kabupaten Mukomuko ini. Dalam kesempatan ini kami berkenan memperkenalkan bagaimana nanti melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan atau memberitahukan kegiatan-kegiatan Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu ke depan, pemilu pada tahun 2024 dan pilkada pemilu pada tahun 2024 dan pilkada pada tahun 2024 juga. Nah, tentunya ada beberapa program ini merupakan program yang baru bagi kami. Sebenarnya secara umum ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kita juga. Podcast ini bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasi kegiatan ini. Namun secara kelembagaan baru ini kami bisa lakukan. Kami berharap nanti mendapat dukungan
dari semua pihak, dari teman-teman, dari pecinta, pendengar sekalian, bagaimana memberi masukan-masukan terhadap kegiatan ini. Nah, tentunya ini akan kami tayangkan di medsos-medsos kita yang ada. Kami berharap juga nanti teman-teman juga bisa memberikan juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan ini. Nah, terkait dengan kegiatan ini juga kami dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di mana kita diwajibkan untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan pemilu dan pemilihan. Kami pikir ini sebagai perkenalan kami berharap podcast ini nanti menjadi media, salah satu media yang dipakai oleh Bawaslu dalam rangka mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah sambutan dari Pak Pedul Azmi sebagai Ketua Bawaslu terkait kehadiran podcast Bawaslu. Nah, ini sebenarnya arah dua pihak ini, kayak tamu juga kita minta tolong ini sebenarnya Pak Ketua KPU. Ya, barangkali nanti kan KPU ini memiliki juga teman pemilih loh Pak Ketua. Ya, kami memiliki sahabat Bawaslu, barangkali nanti juga bisa di-endorse lah kayak gitu kan. Ke bahasa sekarang itu podcast Bawaslu ini agar lebih terkenal di masyarakat Kabupaten Mukomuko. Silakan Ketua sampai menyampaikan sepatah dua patah katanya. Terima kasih, Bung Dedi. Saya panggil Bung ya. Ya, terima kasih Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, pertama sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan juga di forum ini rasa berduka yang mendalam atas meninggalnya mantan pimpinan kami KPU RI, Pak Firian Aziz, yang meninggal beberapa hari yang lalu. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Amin. Luar biasa sekali dedikasi beliau selama periode 2017-2022 sudah menghasilkan banyak ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan khusus terkait pemutakhiran data pemilih yang sampai hari ini semakin disempurnakan oleh KPU. Kemudian terkait kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu, tentunya kami menyambut baik. Ini gagasan yang luar biasa karena kita belajar dari pengalaman pandemi 2019 di 2 tahun ini. Sontak aktivitas-aktivitas sosialisasi kita khususnya itu terpaku pada media-media daring. Nah, ini salah satu solusi saya kira untuk memulai tahapan pemilu 2024. Ini langkah baik, langkah cerdas yang dilakukan teman-teman Bawaslu, dan mudah-mudahan kami akan tiru ini nantinya, karena memang media online ini, media sosial ini adalah sarana yang paling efektif untuk melakukan sosialisasi, karena masyarakat kita juga sudah mulai terbiasa, teman-teman pemilih juga sudah mulai terbiasa dengan media sosial. Jadi kami sangat mengapresiasi langkah-langkah ini, dan semoga ke depan ini berjalan terus-menerus, kita bisa menghadirkan banyak stakeholder nantinya. Tentu melihat pemilu ini kan harus dilihat dari banyak sudut pandang, tidak bisa hanya dari sudut pandang penyelenggara saja. Tentunya nanti podcast ini juga bisa menghasilkan ide dan gagasan paling tidak untuk pelaksanaan di Kabupaten Mukomuko. Sekira itu kami sangat mendukung dan mengapresiasi ini, dan semoga ini berjalan secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya terhadap podcast. Semoga sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko ini ke depannya sesuai dengan harapan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU, menghadirkan konten-konten yang sangat beragam terkait aktivitas demokrasi dan pemilihan serta pemilihan umum di wilayah Kabupaten Mukomuko. Ya, ini Pak Ketua KPU, Pak Irsad, terkait pemutaran dan pemilihan data pemilih berkelanjutan ini, nampaknya kan sebelum Undang-Undang Nomor 7 2017, pasal yang mengatur tentang ketentuan untuk pemeliharaan ini belum terakomodir. Namun di Undang-Undang 7 2017 ini
untuk KPU Kabupaten Kota di pasal 20 huruf L-nya itu menyatakan bahwa wajib melakukan pemeliharaan dan pemungutan data pemilih berkelanjutan berdasarkan pemilu atau pemilihan sebelumnya. Ini berdasarkan pilkada kemarin berarti patokannya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya urgensi dari adanya aturan di Undang-Undang Nomor 27 Undang 7 tahun 2017, kemudian dilahirkan dengan teknisnya di PKPU 6 tahun 2021 tentang pemeliharaan dan pemungutan data pemilih ini. Kira-kira apa urgensinya biar sahabat Bawaslu, mungkin teman-teman pemilih kita di warga Mukomuko dapat mengetahui hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memulai dari asbabulnya dulu. Asal-usulnya. Asal-usulnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini menyikapi persoalan-persoalan data pemilih yang hampir setiap pemilu ke pemilu selalu menyisakan persoalan dan bahkan berakhir pada sengketa tahapan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan ikhtiar KPU pasca pemilihan serentak 2020. Jadi selesai pemilihan serentak 2020 di akhir tahapan, KPU memulai dengan merawat, memelihara data pemilih agar kemudian data pemilih ini selalu dimutakhirkan di setiap bulannya. Dengan regulasi yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota dan Provinsi diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran berkelanjutan yang pada pokoknya memastikan pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan pemilih yang berusia 17 tahun itu terdaftar sebagai pemilih. Nah, ikhtiar ini dilakukan secara terus-menerus dengan harapan nantinya pada saat pemutakhiran pemilih di tahapan pemilu 2024 nanti kita berangkat dari sebuah data yang benar-benar sudah clear. Persoalan kemudian memang dalam pelaksanaannya ini menemui banyak tantangan dan hambatan. Karena ini basisnya kan basis desa, basis TPS, dan pasca pemilihan perangkat penyelenggara di KPU semuanya sudah dibubarkan. Nah, kami berupaya untuk melibatkan semua pihak dalam rangka pelaksanaan ini, meskipun minim anggaran, dan melibatkan teman-teman mantan-mantan penyelenggara untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Beberapa stakeholder juga kita libatkan seperti Dinas Dukcapil, kemudian Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dalam rangka mendapatkan informasi terkait pemilih baru. Kemudian TNI dan Polri pun kami libatkan karena di TNI dan Polri itu kan terdapat pemilih baru yang memasuki masa pensiun, termasuk pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat ketika pemilih tersebut diangkat menjadi anggota TNI dan Polri. Nah, ikhtiar itu kami lakukan setiap bulan dan kami rekap di setiap bulannya, tentunya diawasi juga oleh teman-teman Bawaslu. Kami juga bersyukur teman-teman Bawaslu juga melakukan beberapa uji petik terhadap kerja-kerja pemutakhiran yang kami lakukan. Banyak juga informasi rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu dan itu sangat membantu kami. Lalu kemudian di setiap triwulannya, setiap 3 bulan kami lakukan pertemuan rakor dengan berbagai pihak, partai politik, stakeholder, KPU, Bawaslu untuk mengkoordinasikan kerja-kerja pemutakhiran berkelanjutan ini. Kita berharap banyak dengan teman-teman partai politik memberikan informasi yang luas, khusus konstituen-konstituennya yang dalam hal sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan pemilih baru yang akan didaftarkan pemilih. Artinya, Ketua, berarti saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Pak Ketua, artinya pelaksanaan pemutakhiran dan pemilihan data pemilih ini termasuk non tahapan ya betul? Ini boleh dibilang aktivitas rutin. Oh, fungsinya. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh KPU. Memang di luar tahapan, karena tahapan pemutakhiran itu sesungguhnya nanti dimulai di bulan-bulan September, Oktober,
Itu dalam kerangka besar tahapan pemilu 2024. Nah, pemutakhiran pemilih berkelanjutan ini adalah tindak lanjut dari data pemilih di pemilihan terakhir. Ya, yang itu yang terus kita rawat. Meskipun nanti pada akhirnya di pemilu 2024 berdasarkan regulasi, tetap saja sumber data kita adalah hasil sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir. Iya, betul. Nah, secara undang-undang kan begitu. Tapi paling tidak pada saat sinkronisasi KPU sudah punya data yang clear and clean, karena dengan kerja-kerja pemutakhiran berkelanjutan ini hasil sinkronisasinya nanti kita harapkan menghasilkan sesuatu data yang paling tidak merepotkan lagi teman-teman mutarlih di PPDP di lapangan nantinya. Itu harapan kita supaya pemilu 2024 tidak sama dengan pemilu 2019. Kita ketahui bersama ada 3 kali penetapan DPT. Iya. Yang itu sesungguhnya menurut undang-undang DPT begitu sudah ditetapkan tidak boleh lagi ditetapkan ulang. Artinya Pak Ketua, seperti itu. Terkait misalnya kan ini kan KPU memiliki yang namanya sistem sidalih ini. Berarti offline atau online ini sidalihnya sekarang ditutup, dikunci gitu Pak Ketua. Sidalih tetap berjalan. Hanya saja memang yang kita input di sidalih itu yang data-data yang elemen datanya lengkap. Nah, persoalan di lapangan kan misalkan pemilih baru, kita dapat informasi ini dari sekolah. Informasi yang kita dapatkan data itu tidak lengkap elemen datanya. Maka dengan itu kita koordinasikan dengan Dinas Dukcapil. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data yang lengkap dengan elemen data yang lengkap mulai dari nomor KK, nomor NIK dan seterusnya. Nah, itu kita bisa eksekusi di sidalih. Makanya sidalih kita terus bergerak di setiap bulannya. Ada penambahan dan pengurangan. Begitu juga dengan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, meninggal misalkan. Itu di sidalih kita langsung eksekusi. Karena kalau kita tumpukan pada saatnya nanti beban kerja kita akan semakin berat. Makanya di tiap bulan kita selalu update. Terima kasih Pak Ketua. Nah, kita ini sahabat Bawaslu, kami informasikan juga bahwa di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu melahirkan 3 lembaga penyelenggara pemilu. Ya, sedari informasi KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini kalau di fungsinya KPU itu penyelenggara tahapannya, kemudian Bawaslu adalah pengawas atas pelaksanaan oleh KPU. Nah, kita coba menggali sedikit, mengeksplor ke Ketua Bawaslu, Pak Fadlul. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Irsyad Kamarudin tadi, terkait efektivitas, kemudian apa yang dilaksanakan dalam proses pemilihan dan pemungutan data pemilih, Bawaslu juga diamanatkan oleh di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 huruf D-nya terkait bahwa Bawaslu wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pemungutan data pemilih. Nah, kira-kira pandangan Ketua Bawaslu terkait pelaksanaan kita singkat jadi PPDB ya. Nah, ini pemeliharaan dan pemungutan data pemilih ini oleh KPU sampai saat ini bagaimana? Waktu silakan. Baik, terima kasih Bung Dedi. Ini memang sangat menarik nampaknya nih teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun berada. Nah, sebelum kita masuk bagaimana pengawasan sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota ini kan baru lahir sebenarnya di tahun 2018 kemarin. Jadi persoalan-persoalan terkaitan bagaimana berkelanjutannya suatu proses ini kan memang masih baru. Tentunya yang pertama, sebelum kita masuk dengan pengawasan ini, kami ingin menjelaskan sedikit bagaimana Bawaslu mempersiapkan proses-proses pengawasan ini. Tentunya yang pertama bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dari Bawaslu itu sendiri, terutama Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, banyak hal yang dilakukan selama pandemi ini. Kami sudah melakukan beberapa kali melalui Zoom meeting, pembinaan secara teknis dan sebagainya yang disampaikan oleh pimpinan secara berjenjang melalui Zoom meeting. Ini bagaimana kita memperhatikan betul.
katakanlah fokus betul lah dengan bagaimana proses daripada pelaksanaan pemutahiran data berkelanjutan yang dilakukan KPU. Nah, tentunya bekal inilah yang nanti akan kami terapkan di lapangan dan sudah kita terapkan di lapangan bagaimana dalam rangka mengawasi ini. Nah, memang secara sepintas mungkin dilihat ya seolah-olah tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu KPU. Tapi sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang di Bawaslu dan KPU lakukan. Nah, bagaimana yang pertama memperkuat kelembagaan di dalam. Nah, salah satu yang memang diamanatkan juga ini yaitu melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Nah, apa yang disampaikan oleh KPU tadi dalam rangka pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, nah kami melakukan pengawasan. Yang pertama apa yang kami lakukan? Kami memastikan apakah benar ini KPU ini memang kerjaan dan apa tidak kira-kira. Nah, kenyataannya memang iya. Banyak hal masukan-masukan yang diberi KPU. Nah, ini banyak juga yang hal-hal yang kita lakukan. Kita tidak saja mengawasi apa hasil dari KPU itu, kita juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Oh, faktual gitu, Pak Kota? Ada. Di kami Rondon misalnya melalui apa yang dikatakan tadi, melalui Panwascam yang ada, teman-teman kita di bawah. Bahkan Bawaslu sudah mempunyai sahabat Bawaslu yang terbaru ya ini, SKPP, Sekolah Kader Penyelenggara Pemilu. Ini kader-kader Bawaslu yang sudah diciptakan di daerah, yang ini memberi masukan-masukan. Contoh misalnya terkait dengan meninggal. Nah, meninggal ini kan mereka memberi informasi kepada kami, nanti kami catat. Nah, persoalannya ini kan tidak bisa serta-merta dicoret oleh KPU ini. Oh, iya. Nah, tentu nanti KPU berkoordinasi atau kita berkoordinasi dengan Dukcapil, apakah ini bisa paling tidak memberi masukan kepada Dukcapil terkait dengan pengurangan pencoretan dari orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian kami sudah juga beberapa kali mengikuti KPU kemarin terkait dengan mensosialisasikan terhadap bagaimana memperkenalkanlah begitu kira-kira intinya dengan pemilih pemula. Nah, kemarin beberapa SLTA sudah kita kunjungi, kebetulan kita diajak oleh KPU untuk menjadi narasumber dalam rangka ini. Nah, tentunya kita lihat dibandingkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan sebelumnya. Nah, dimungkinkan nanti dengan adanya proses yang terus-menerus dilakukan terhadap pemutahiran ini kan menjadi lebih baik. Persoalan juga bagaimana mendelete, memasuk dan sebagainya. Ini kan tidak segampang juga, tidak gampang. Ada proses. Nah, karena dia kan terdaftar di sistem yang ada. Nah, sistem ini kan tidak, kalau memang syaratnya tidak terpenuhi penuh. Contohnya tadi kan orang meninggal, nggak bisa kita, memang bukti udah ada ini, foto udah ada, memang udah meninggal. Bahkan kita melihat dikubur, dikebumikan. Tapi kalau memang belum dilaporkan ke Dukcapil, nah ini kan proses juga. Artinya partisipasi masyarakat itu masih minim. Wajib. Itu untuk harus kita gali. Minim, ya, betul. tapi kita harus gali terus. Betul. Supaya mereka juga si yang warga yang meninggal melalui kepala desa. Kalau itu saya ini kan kita tadi sudah disampaikan oleh KPU, ini kan melibatkan stakeholder yang ada. Artinya kerjasama kita ada terjalin gitu ya, antara kita sudah pemerintahan daerah, daerah Dukcapil, kemudian mungkin pengadilan negeri, Polres, mungkin TNI yang Kodim juga kayak gitu ya Pak Ketua ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Padlu tadi, Pak Ketua Bawaslu ini, Pak Ersat. Nah, terkait bahwa kita harus mengajak kerjasama kolaborasi antar berbagai lembaga. Nah, misalnya kan ada kasus begini Pak Ketua. Bawaslu merekomendasikan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, beberapa nama pemilih yang TMS dalam hal ini meninggal dunia berdasarkan rekomendasinya. Nah, proses di KPU apakah serta-merta itu bisa dijadikan rekomendasi Bawaslu untuk menghapus atau mendelete, kata Pak Ketua tadi, nama tersebut? Ya, kami sangat meyakini kerja-kerja teman-teman Bawaslu. Tentu rekomendasi yang dikeluarkan sudah dengan kajian-kajian dan secara administratif sudah dipenuhi. Maka sesuai dengan amanah undang-undang, yang direkomendasikan oleh Bawaslu wajib kami tindak lanjuti. Nah, keyakinan kami teman-teman Bawaslu sudah bekerja sangat benar
Karena tidak mungkin sebuah rekomendasi dikeluarkan tanpa kajian-kajian. Maka semua rekomendasi yang dilayangkan oleh Bawaslu hampir setiap bulan teman-teman Bawaslu merekomendasikan, dan kami meyakini ini sudah melalui uji petik. Kami tindak lanjuti segera dengan misalkan TMS, kami akan TMS kan, ataupun pemilih baru, kami akan lakukan memasukkan dalam pemilih baru. Nah, tentu ini bukanlah data yang final, tapi kami sangat meyakini ikhtiar yang dilakukan teman-teman Bawaslu, rekomendasi ini kan punya nilai yang sangat luar biasa. Yang sangat dikhawatirkan oleh KPU tanda kutip Sakral, ya, ya. yang sakral lah kayak gitu ya. Kami sangat meyakini rekomendasi yang keluar di Bawaslu itu setelah melalui kajian-kajian dan uji petik di lapangan, dan tentu kami tanpa keraguan untuk melakukan eksekusi terhadap data itu. Ya, oke. Tapi ini Pak Ketua, ya Pak Padul, kami sepintas membaca di PKPU 6 2021 tentang pemeliharaan dan pemungutan data pemilih. Nah, di situ memang ini produk KPU loh, Pak Ketua. Ya, tidak ada di sana misalnya bahwa ada kewajiban KPU dalam hal ini untuk mengundang Bawaslu dalam proses rekapitulasi. Ya, itu sebenarnya etika kelembagaan aja, karena selama ini karena dia bukan non tahapan ini ya. Non tahapan. Nah, dan Bawaslu belum juga ada peraturan per Bawaslu tentang pemeliharaan dan pemungutan data pemilih. Ya. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan koordinasi dengan KPU, Bawaslu senantiasa bekerja sama gitu, Pak. Silakan. Baik, kalau terkait dengan pemeliharaan mata pilih ini, sampai hari ini tidak ada masalah. KPU selalu memberitahu kepada kami, bahkan hasil rekapitulasi setiap bulan ini dihadirkan semua. Dia diajak kita bersama-sama, apalagi pada saat rekapitulasi per triwulan. Nah, bahkan KPU menyampaikan detail kepada kita dalam memang bukan by name, detail siapa saja, apa saja, kemudian berapa jumlah yang memang di-delete atau dimasuk. Nah, ini kami pikir ada koordinasi, walaupun memang itu tidak diatur secara spesifik di per KPU. Ya, per KPU. Ya. Kami pikir itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak Ketua. Sahabat Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang kami hormati, masih tetap eksis mantengin di channel podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Salam awas. Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita ini, diskusi kita dengan Pak Padul Asmi dan Bapak Irsad Kamarudin. Sekarang kita ada fokus masalah pemungutan data pemilih. Kita tangkap bahwa dari kedua narasumber tadi udah panjang lebar mengurai tentang pemungutan data pemilih berkelanjutan ini. Poin yang kita tangkap dari dua narasumber adalah penting juga partisipasi masyarakat dalam hal untuk membuat data pemilih ini valid serta berkualitas. Kita masuk ke tema berikutnya. Perlu juga nanti Pak Ketua KPU, Pak Irsad, untuk menjelaskan juga kepada masyarakat kapan sih pemilu serentak itu dilaksanakan, ya. Kemudian kapan tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan untuk menyambut pemilu 2024. Silakan Pak Ketua. Terima kasih, Bung Didi. Pelaksanaan pemilu 2024 sebagaimana kita ketahui bersama yang sudah disepakati antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, lalu kemudian dituangkan dalam keputusan KPU bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan di 17 November 2024. Tentunya kalau merujuk dari Undang-Undang 7 tahun 2017, tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau kita tarik mundur 20 bulan, jatuhnya di 14 Juni 2022. Nah, saat ini KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan DPR sedang mempersiapkan segala sesuatu melalui rapat-rapat di DPR tentunya terkait soal kesiapan-kesiapan, terutama kesiapan anggaran dan lain sebagainya.
Begitu juga KPU, karena tahapan yang boleh dibilang cukup padat, KPU juga sudah mempersiapkan rancangan-rancangan peraturan KPU. Tentu rancangan ini nanti akan disahkan setelah melalui proses pembahasan di DPR dan sudah masuk dalam kerangka besar tahapan pemilu di 14 Juni nanti startnya. Kalau kita melihat dari rancangan PKPU tahapan, tentunya PKPU-nya belum disahkan. Kalau kami melihat dari rancangan PKPU yang sudah disiapkan oleh KPU, beberapa tahapan di tahun 2022 ini akan segera dimulai. Di bulan Agustus itu kita akan start dengan verifikasi partai politik. Kemudian ada tahapan pemetaan dapil dan kursi. Kemudian ada tahapan pemutakhiran data pemilih juga yang akan dilaksanakan di 2022 ini. Dan terakhir ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Nah, tentunya beberapa tahapan ini sebelum dimulai nantinya tentu harus dipersiapkan dulu payung hukumnya, regulasinya. Nah, insya Allah di start dari 14 Juni ini KPU RI akan mempersiapkan segala sesuatu terkait regulasi karena ada beberapa isu-isu baru yang nantinya akan dimasukkan ke dalam peraturan KPU yang baru nantinya. Itu terkait apa itu isu-isu yang baru ini? Misalkan saja soal verifikasi partai politik di 2024 akan berbeda nanti dengan apa yang kita lakukan di pemilu 2019 lalu. Ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 yang lalu, kalau tidak salah putusan 52, di mana dalam putusannya bahwa nanti verifikasi partai politik peserta pemilu 2024, tahapan verifikasi administrasi dan faktual, ini khusus untuk tahapan verifikasi faktual terhadap partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, ada 9 partai tentunya, itu tidak lagi melewati tahapan verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi saja. Dan itu isu-isu seperti itu tentunya akan dituangkan dalam PKPU, verifikasi partai politik nantinya, dan beberapa isu lainnya. Hari ini kami di KPU mempersiapkan segala sesuatunya, mendeteksi menginventarisir beberapa potensi-potensi nanti persoalan di lapangan yang akan kita hadapi. Karena memang pemilu 2024 ini kan banyak hal-hal baru yang nanti akan dilaksanakan di lapangan. Oh, ya, baik Pak Ketua. Kembali kita ke Pak dulu. Apa yang disampaikan oleh Pak Irsad tadi terkait bahwa sebentar lagi ini tahapan akan segera diluncurkan oleh KPU Pusat. Yang di depan mata kita adalah verifikasi partai politik. Nah, ini sebenarnya ini kan perlu pengawasan yang faktual terhadap partai-partai baru yang tidak ada di parlemen. Sedangkan di Bawaslu ini kan terbatas sumber daya untuk mengawasinya karena hubungannya nanti kan dengan pembentukan lembaga ad hoc di bawah. Nah, pengalaman kita menunjukkan waktu 2019 verifikasi partai politik ini keteteran Bawaslu kerja-kerja di bawah, faktual di bawah. Nah, kira-kira kapan proses pembentukan lembaga ad hoc Bawaslu sehingga nanti kerja-kerja pengawasan verifikasi partai politik ini dapat berlangsung dengan baik? Pak Ketua, silakan Pak. Baik, Bung Dedi, terima kasih. Nah, terkait dengan pengawasan tahapan ini kan sebenarnya kita masih menunggu regulasi. Tapi secara kelembagaan, Bawaslu sudah meyakini kepada semua stakeholder termasuk pemerintah bahwa Bawaslu secara kelembagaan siap mengawasi tahapan-tahapan yang ada. Nah, diperkirakan tadi Pak, tahapan kita mulai di tingkat pusat itu di bulan Juni. Ya. Sama dengan di kalau terkait dengan petugas ad hoc di bawah, di undang-undang disebutkan juga bahwa ad hoc itu 20 bulan kalau tidak salah saya, 20 bulan sebelum tahapan dimulai. Nah, kalau tadi di bulan Juni berarti sekitar bulan Juni juga. Tapi secara kelembagaan sampai hari ini kita belum dapat petunjuk terkait dengan pembentukan ad hoc terkhusus pengawas kecamatan. Nah, persoalannya sekarang terbentuk atau tidak terbentuknya pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, Bawaslu wajib hukumnya mengawasi tahapan itu. Nah, tentunya seperti yang sudah kami sampaikan dari awal, Bawaslu sudah mempersiapkan sumber daya manusianya
terutama Bawaslu Kabupaten Kota, termasuk semua staf-staf kita yang ada. Nah, sudah dilakukan pembinaan-pembinaan, bagaimana melakukan pengawasan-pengawasan ini, memastikan apakah yang pertama tadi apakah memang dilakukan betul ini nanti. Nah, kemudian kita memastikan memang kelengkapan partai politik itu betul atau tidak. Nah, sementara kita dapati sekarang ini partai politik kemungkinan lebih banyak. Tapi nanti kita lihat kan, kita lihat banyak apa tidak dari yang kemarin. Nah, maksud saya berarti kan tugas kita semakin banyak. Persoalan orangnya sedikit atau tidak, nah nanti teknis yang memang menentukan. Betul. Saya yakin dan percaya kita siap untuk melakukan itu. Siap melakukan itu, kemudian nanti kalau terkait dengan pengawas ad hoc di tingkat bawah, kita tunggu petunjuk nanti. Kalau petunjuknya memang bagaimana teknis dan sebagainya, perekrutan dan sebagainya, kita siap melakukan itu. Ya, baik Ketua. Ya, berdasarkan buku yang kita baca nih tentang pengawasan dari Bawaslu nih Pak Ketua, dan buku ada dari KPU, kami melihat ada membaca di situ buku tematik KPU. Di verifikasi partai politik kemarin pengalaman Bawaslu itu banyak memberikan semacam rekomendasi terkait partai politik juga ya Pak Ketua ya? Betul. Sebenarnya bukan banyak sih. Banyak itu kan memang temuan kita banyak hal. Nah, rekomendasi ini kan sifatnya kan memberitahukan, mengingatkan kepada teman-teman KPU yang memang pada saat verifikasi barangkali tidak terlihat, tidak diketahui atau tidak terdeteksi. Nah, jadi ini kita sampaikan. Sebenarnya prosesnya kita saling mengingatkan. Tapi bahasa pengawasannya mengawasi kegiatan ini berjalan dengan baik apa tidak. Nah, memang hal-hal yang seperti inilah yang memang nanti harus kita lakukan. Ya kalau faktual kita faktual betul. Kalau memang tidak ada ya kita katakan tidak ada. Tidak bisa kita katakan nanti oh ini tidak ada, tahu-tahu ujung-ujung ada kan. Nah, tapi kalau memang prosesnya memang dibikin siap oleh partai politik ada, kenapa tidak? Kita support itu. Bahkan ada yang telat 5 menit itu Pak Ketua ya. Ya partai kalau nggak salah PSI ya Pak Irsad ya dulu dalam memverifikasi itu ya karena bannya bocor itu kan. Dana kampanye. Iya, dana kampanye itu Ketua. Dana kampanye ya. Nah, hal-hal begini nanti kalau lembaga ad hoc yang terbentuk mungkin dapat membantu proses percepatan atau mudahnya dalam rangka melakukan pengawasan verifikasi partai politik. Tapi kami yakin dan percaya pengalaman di Pileg 2019 dan Pilkada 2020, Bawaslu tepat waktu dalam rangka merekrut kawan-kawan di tingkat ad hoc. Berarti nggak bakalan ketinggal sama KPU itu Ketua? Bukan tertinggal. Oh iya. Memang kita menyalahi aturan yang ada. Oh iya. Iya betul. Nah, kita lanjut nih kita maju ke depan lagi itu Pak Ketua, Pak Irsad. Nah, terkait ini pembentukan dapil, nanti kan beririsan juga nih dengan verifikasi partai politik. Nah, kira-kira proses dapil ada perubahan nggak nanti ke perkiraan Pak Ketua melihat dinamika penduduk, kemudian dan sosial budaya lainnya gitu? Iya, terkait penetapan dapil dan penetapan jumlah kursi ini. Di undang-undang sudah secara eksplisit dijelaskan. Pertama terkait jumlah kursi, penduduk dengan jumlah 200.000 ke bawah, maka jumlah kursinya 25. Yang seperti sampai saat ini jumlah penduduk Muko-Muko berdasarkan data agregat kependudukan itu masih di angka di bawah 200.000. Kalaulah nanti pada saatnya data agregat kependudukan Kabupaten Muko-Muko lebih dari 200.000, karena di undang-undang ketika penduduk di tingkat kabupaten kota 200.000 sampai 250.000 maka jumlah kursinya 30. Dan itu sudah ngunci nanti berdasarkan data agregat kependudukan yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil kepada KPU RI. Kalau perkiraan kita dapil ini kan di rancangan PKPU tahapan di bulan Oktober. Tentunya data yang akan dipakai oleh KPU nantinya adalah data jumlah penduduk agregat kependudukan di semester 1 2022. Kita lihat nanti di Juni ini. Apakah 200.000 apakah, ada kelahiran massal ya Bapak Dok? Ada penambahan. Informasi yang kami dapat sekarang penduduk Muko-Muko di angka 192. Nah, nanti kan karena Dukcapil kan merilis agregat kan per 6 bulan per semester.
Nah, tentu nanti data yang akan dipakai adalah data semester 1 2022. Kita lihat nanti di rilis Juni. Iya. Gitu. Barangkali Pak Padlul terkait dapil ini ada semacam usulan dari segi pengawasan ya terkait dapil, apakah ini komposisi ini Pak Ketua, nah misalnya apakah nanti diakomodir apa tidak dalam PKPU, sebenarnya kan apakah ada kewenangan atau hak Bawaslu untuk mengusulkan gitu kan, misalnya ini komposisi dapil ini harus dirubah gitu kan. Tentu juga ini kan berdasarkan partisipasi masyarakat, partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat ya, melihat dinamika dan perkembangan sosiologi, kemudian kewilayahannya apakah sulit dijangkau medannya gitu Kota. Apakah nanti kan ada semacam usulan kepada KPU Kabupaten Mukomuko terkait perubahan komposisi misalnya kecamatan dalam dapil itu Pak Ketua. Terima kasih Pak. Dan hal lainnya Kota. Baik, terima kasih Bung Dedi. Sahabat Bawaslu yang hormati. Jadi terkait dengan komposisi dapil ini sampai hari ini saya pikir kalau untuk rekomendasi dari Bawaslu kami belum menemukan untuk itu. Berdasarkan kriteria yang disampaikan 7 poin itu tadi. Nah, itu kalau usulan. Nah, tapi kalau ini memang ada nanti masukan dari masyarakat, pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, karena pergeseran penduduk saya pikir tidak ada sampai hari ini. Paling pergeseran penduduk di dalam kecamatan. Nah, ini tadi paling pergeseran dapilnya tidak berubah, yang bergeser barangkali jumlah kecamatan per dapilnya. Nah, ini paling bergeser. Nah, ini pun kita menunggu, kita menghimbau sebenarnya kepada ya pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, yang sangat berkepentingan di sini adalah calon. Nah, partai politik tentu terutama partai politik peserta pemilu itu. Nah, kalau memang ada kemungkinan seperti itu dengan data-data yang ini, nanti sampaikan ke KPU, kita sorong ini. Kita dukung sifatnya ini kan. Nah, tentu dengan aturan-aturan main yang jelas. Nah, kalau aturan mainnya jelas, kenapa tidak kita dukung? Kalau KPU misalnya sudah ini dimasukkan sesuai dengan prosedurnya memang harus dirubah, KPU tidak ya. Ini kan tentu nanti urusannya kita rekomendasi kenapa ini terjadi seperti ini. Nah, inilah peran sebenarnya, peran Bawaslu memastikan semua pihak termasuk penyelenggara dan peserta pemilu ini memang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Iya, terima kasih Pak Padlul. Ini kita masuk closingnya ini, Pak Ketua, Pak Irsad, Pak Padlul. Berdasarkan data statistik pilkada, termasuk pemilu presiden dan legislatif 2019, partisipasi pemilih kita luar biasa juga, di atas 80%, 82%. Nah, terkait ini mohon kiranya yang terhormat Pak Padlul sebagai Ketua Bawaslu yang pertama ini, kesempatan yang pertama, harapan-harapan kepada khalayak masyarakat Kabupaten Mukomuko agar nanti ke depan bukan hanya partisipasi dalam kita mencoblos, namun partisipasi dalam mengawasi serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko. Waktu kami persilakan Pak Padlul. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Yang pertama, kami mengharapkan tentu partisipasi masyarakat. Memastikan dulu memang kita layak. Dalam pengertian memang terdaftar di daftar pemilih. Kenapa? Kalau tidak terdaftar ini jadi persoalan nanti. Apalagi tidak punya KTP. Nah, ini partisipasi awal. Partisipasi awal masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini, bagaimana mereka terdaftar. Nah, kemudian hak-hak yang lain memang bagaimana nanti memang memberikan hak. Jangan karena pengaruh ini nanti tidak mau datang atau pengaruh ini tidak ini. Nah, itu. Kemudian sama-sama mengawasi jalannya, prosesnya. Kalau ada hal-hal yang memang menurut teman-teman, menurut sahabat dan sebagainya ini, oh ini tidak sesuai, apa ini melanggar aturan atau tidak, tolong laporkan. Laporkan ke Bawaslu, kita siap untuk menindaklanjuti. Apalagi nanti kalau sudah terbentuk pengawas kecamatan, pengawas desa, bisa dilaporkan ke sana. Nah, ini harapan kami sekali lagi kepada seluruh masyarakat, memastikan dulu hak kita ini terakomodir enggak sebagai warga negara. Nah, diberi kebebasan enggak ini untuk melakukan ini. Nah, itu barangkali hal yang memang ini. Dan berikutnya tentunya kegiatan podcast yang kami lakukan ini akan berlanjut terus. Kami berharap nanti teman-teman tetap selalu update. Ya, update kan? Update. Ya. Selalu mengakomodir, melihat
apa-apa saja perkembangan-perkembangan yang dilakukan, yang diawasi oleh Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan dan pelanggaran. Bukan saja mengawasi, tapi kami mohon juga kiranya kami juga termasuk orang-orang yang bisa diawasi oleh masyarakat secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Mohon kiranya Bapak Irsad Kamarudin menyampaikan closing ya terkait partisipasi masyarakat terhadap kepemiluan di Kabupaten Mukomuko. Silakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemilu 2024 sudah dipastikan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ini kaitannya dengan dinamika yang berkembang di luar soal keraguan-raguan pelaksanaan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait partisipasi. Memang kalau bicara soal partisipasi ini antara pemilu legislatif presiden dan pemilu kepala daerah ini trennya berbeda. Cenderung untuk pemilihan kepala daerah tingkat partisipasinya tinggi. Seperti kemarin kita di pemilihan 2020, angka partisipasi kita cukup tinggi melewati target partisipasi nasional. Tren menurun itu terjadi di pemilu legislatif dan presiden. Memang dari pemilu ke pemilu begitu. Nah, berbagai upaya kita lakukan, misalkan di 2019 yang lalu kita sampai membentuk relawan demokrasi. Kita menyasar ke 10 kelompok masyarakat, mulai dari kaum marginal sampai dengan kaum milenial kita jangkau. Ini bentuk ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. Tentu juga partisipasi pemilih ini dipengaruhi seperti yang disampaikan Pak Ketua Bawaslu tadi, dipengaruhi juga tingkat data pemilih yang akurat, tingkat akurasi data pemilih. Karena memang secara psikologi masyarakat ketika tidak terdaftar dalam DPT, meskipun sesungguhnya kita akomodir di dalam DPK kalau yang pemilu yang lalu, itu ada rasa enggan untuk datang ke TPS. Nah, maka kuncinya adalah pada saat pemutakhiran. Kita berharap betul masyarakat secara luas, partai politik yang memiliki basis konstituen itu memastikan dalam proses pemutakhiran, kalau di 2019 kemarin tepat 1 tahun kita berproses pemutakhiran, itu memastikan bahwa diri mereka terdaftar. Nah, paling penting itu partisipasi itu dulu, partisipasi dalam rangka memastikan bahwa pemilih tersebut terdaftar di dalam DPT. Nah, ketika itu terdaftar, baru kemudian upaya-upaya kita dalam bentuk sosialisasi meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Dan itu tentu kita lakukan secara maksimal nanti kan, secara masif, termasuk program-program seperti yang dilakukan oleh Bawaslu ini cukup baik untuk melakukan sosialisasi. Iya. Ya, terima kasih Pak Irsad. Sahabat Bawaslu, podcast kita udah hampir berakhir. Kita telah mendapat kehormatan dengan 2 narasumber yang datang pada hari ini. Dapat kita tarik suatu benang merahnya bahwa kehadiran sahabat Bawaslu, warga Kabupaten Mukomuko dalam partisipasinya dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah itu sangat penting, setara pentingnya dengan adanya penyelenggara pemilu dan adanya peserta pemilu. Nah, 3 roh dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mohon dukungan seluruh sahabat Bawaslu dan warga Kabupaten Mukomuko dalam untuk membesarkan channel podcast Bawaslu Kabupaten Mukomuko ini ke depan, sehingga kami akan menampilkan berbagai macam materi dan narasumber dalam perspektif yang berbeda-beda, sehingga kita akan nanti mencapai suatu titik kedewasaan dalam berpolitik, apalagi dalam pemilihan umum dan kepala daerah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawas.
Bawaslu.